Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Apa kabar ini, Bu? Alhamdulillah baik. Kalau Ibu Lastifa? Alhamdulillah baik juga, Pak. Baik, Bu ya. Jadi alhamdulillah kita pada pertemuan ini kita akan melaksanakan coaching. Namun sebelumnya ada terkait hal-hal yang akan kita persiapkan dalam proses coaching ini, saya akan mendengarkan sedikit terkait apa yang akan dipersiapkan. Baik, untuk Ibu Wafa selaku coach nantinya yang nantinya akan menanyakan terkait dengan apa yang permasalahan yang akan disampaikan oleh Ibu Lastifa sebagai coach. Nah, untuk Ibu Wafa, Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi apa yang nantinya pada saat proses coaching nanti ini? Saya ingin Bapak mengamati kompetensi inti coaching selama proses coaching berlangsung, yakni apakah itu dalam bentuk presensi, kemudian pertanyaan berbobot, dan yang terakhir mendengarkan dengan aktif. Oke, jadi ingin melihat ya. Baik, Bu, bagian mana yang nantinya Ibu inginkan untuk saya amati dalam proses coaching ini? Khususnya untuk pertanyaan yang berbobot, Pak, karena menurut saya itu adalah tumpuan dari proses coaching yang seharusnya berlangsung. Jadi terkait dengan pertanyaan berbobot ya. Baik, selanjutnya bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita amati, yaitu terkait dengan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot yang saat ini Ibu pahami? Untuk sementara saya ingin adanya peningkatan dalam melakukan atau membuat pertanyaan berbobot dalam melakukan proses coaching nanti, Pak. Oh, jadi intinya nantinya diharapkan ada peningkatan ya. Nah, kira-kira apa harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini nantinya? Harapan saya observer bisa mengamati terkait kompetensi yang akan saya kembangkan. Jadi harapannya Ibu menginginkan observer ini nantinya mengamati ya terkait dengan perkembangan kompetensi yang akan Ibu latih pada kesempatan ini. Baik Ibu, mungkin itu aja dulu yang terkait dengan pertanyaan supervisi. Untuk selanjutnya silahkan Ibu Wafa selaku coach dan Ibu Lastifa sebagai coachee untuk melakukan proses coaching. Nanti saya akan menilai atau mengamati dari sisi yang lain. Baik, Ibu Lastifa, Bu Nurwafa, silakan dilanjutkan proses coachingnya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah kabarnya hari ini baik. Alhamdulillah. Rencana Ibu mau bercerita apa hari ini dengan saya? Begini Bu, saya ini ada masalah tentang bimbingan belajar di kelas saya, khususnya di kelas 1. Jadi karena masalahnya saya kurang fokus dalam bimbing anak-anak di kelas 1, sehingga anak-anak ada yang masih lamban dalam membaca lancarnya, Bu. Oke. Apa tujuan dari permasalahan yang Ibu sedang hadapi sekarang? Saya menginginkan anak-anak di kelas 1 semua bisa membaca lancar, sehingga nantinya anak-anak bisa meningkatkan kompetensi dalam membacanya, sehingga untuk pengetahuan kedepannya anak-anak bisa memperoleh ilmu dan membaca literasi-literasi yang ada di sekolah. Oke. Nah, dari tujuan tadi, kira-kira skala 1 hingga 10, di mana posisi Ibu sekarang dalam mencapai tujuan tersebut? Saat ini masih posisinya 7. Jadinya saya menginginkan levelnya sampai mencapai 10, sehingga anak-anak ini nantinya semuanya harapannya bisa membaca lancar, artinya 100% yang saya harapkan. Oke. Nah,
dari skala tadi ada tidak kekuatan yang Ibu harus capai dalam tujuan tersebut? Saya menginginkan anak-anak ini dapat meningkatkan membacanya melalui bimbingan belajar intensif. Jadi artinya saya selaku guru bersama rekan sejawat agar bisa membantu membimbing anak-anak tersebut agar lebih fokus dalam membaca lancar. Oke. Adakah hambatan atau gangguan yang menghalangi dalam kekuatan yang Ibu lakukan untuk meraih tujuan tersebut, Bu? Ya, anak-anak sekarang kan ada khususnya untuk anak kelas 1 itu ada yang lamban, ada yang cepat. Jadinya tentunya kita sebagai guru harus bisa bagaimana mendiagnosis anak-anak kelas 1 ini dalam kemampuan membacanya, tentunya bagaimana caranya kita untuk meningkatkan membaca lancarnya dengan langkah-langkah yang atau strategi yang akan kita pakai. Oke. Untuk solusi yang Ibu lakukan ada? Baik, untuk solusinya tentunya saya tidak hanya melakukan sendiri tapi juga bekerja sama dengan rekan sejawat, tentunya guru kelas 1 yang lain serta orang tua wali murid, sehingga dengan bimbingan belajar ini saya tidak hanya sendiri tetapi juga bekerja sama dengan guru yang lain bagaimana trik-trik atau strategi dalam meningkatkan membaca lancar tersebut. Oke. Nah, dari tujuan tadi kan sudah ada hambatan kemudian solusi. Komitmen apa yang Ibu rencanakan untuk kedepannya? Saya menginginkan bersama-sama rekan sejawat bahwa bimbingan belajar khususnya kepada anak yang lamban dalam membacanya tentunya kita harus lebih intensif dalam membimbingnya, tentunya fokus kepada anak didik tersebut dengan menyiapkan media belajar agar anak-anak tersebut bisa meningkat membacanya. Oke, siapa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen tersebut? Tentunya saya tidak hanya bekerja sendiri tapi juga mendapat bantuan dari rekan sejawat. Dan juga orang tua wali murid juga harus berperan untuk meningkatkan bimbingan belajar ini. Artinya guru kelas membimbing di kelas dengan adanya media belajar yang tersedia, kemudian khususnya kepada orang tua dapat membimbing anaknya di rumah dengan adanya media belajar yang bisa dibawa pulang ke rumah, sehingga orang tua ini bisa dengan leluasa untuk membimbing anaknya menggunakan media belajar atau bahan bacaan yang sudah disiapkan oleh guru. Jadi anak-anak pun akan merasa terbimbing tidak hanya di kelas tapi juga di rumah. Demikian, Bu. Iya. Nah, dari semua tadi yang sudah Ibu utarakan, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Perasaan saya merasa senang karena saya sebagai guru, tidak hanya saya sebagai salah satu yang membimbing anak-anak dari permasalahan ini, tentunya juga terbantukan oleh rekan sejawat dan juga orang tua wali murid. Nah, dengan harapan dengan melalui bimbingan tersebut tentunya peningkatan dalam membaca lancar harapannya bisa dikembangkan kepada anak didik, sehingga anak-anak didik tersebut tujuannya dapat mencapai hasil yang diinginkan. Oh iya, alhamdulillah ya, Bu. Yeah. Artinya Ibu sudah tidak bekerja sendiri tapi juga Ibu melibatkan rekan sejawat, kemudian orang tua siswa dan siswa itu sendiri. Oke, semoga kedepannya Ibu bisa
dapat mengembangkan lagi, kemudian dapat meningkatkan lagi untuk baca tulisnya di kelas terendah ya Bu ya? Iya. Iya, oke, terima kasih. Insya Allah lain waktu kita bisa ketemu lagi ya Bu. Baik, Kita Bu. sama-sama bicara lagi, mengeluarkan pendapat apa yang kira-kira kita lakukan. Sebelumnya kita bisa kembangkan lagi nanti di pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih Bu Lasipa. Iya, terima kasih Bu karena Oke. sudah membantu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan terkait dengan hasil coaching tadi ya. Yang pertama adalah bagaimana Ibu menilai sendiri tentang performa Ibu dalam kompetensi coaching atau pada saat coaching yang Ibu lakukan tadi bersama coach. Alhamdulillah Pak, lega, lancar, aman, dan tenang. Lega, lancar dan tenang. Jadi itu ya Bu ya. Nah sekarang apa yang mendasari Ibu atau membuat Ibu menilai demikian? Pertama, saya sudah memakai alur cerita. Kemudian ada lagi potensi untuk menemukan solusi dari masalah yang Ibu Lasipa hadapi. Kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot dan menangkap kata-kata kunci dari coach untuk saya kembangkan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan menggunakan pertanyaan terbuka. Oh jadi itu ya. Jadi atas dasar itulah Ibu mengatakan bahwa ini pada saat proses coaching tadi, terutama terkait dengan hal-hal yang Ibu tadi harapkan untuk dinilai, itu Ibu sudah merasakan bahwa itu sudah lebih baik dari yang sebelumnya ya. Iya. Baik, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu? Oh, dengan senang hati. Oke, baik Bu ya. Jadi dari apa yang saya amati tadi, saya ada beberapa catatan nih ya, terkait yang hal-hal yang sudah baik maupun hal-hal yang nantinya akan lebih baik diperbaiki lagi ke depannya. Baik, kita mulai dari yang sudah baik dulu. Jadi yang saya amati tadi, pada saat Ibu melaksanakan proses coaching, seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa Ibu sudah merasa bahwa proses coachingnya tadi sudah berjalan dengan baik, terutama pada kompetensi yang Ibu akan amati, yang minta untuk diamati. Jadi secara garis besarnya tadi Ibu sudah melaksanakan proses coaching dengan baik, terutama pada bagian yang Ibu tadi minta untuk diamati, karena dari penjelasan Ibu tadi juga bahwa Ibu sudah melakukan proses coaching itu sendiri dengan alur tirta, begitu juga dengan melibatkan rasa tadi ya. Terus tadi juga saya melihat Ibu sudah bisa menangkap kata-kata kunci yang Ibu kembangkan menjadi sebuah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Tentunya tadi dari pertanyaan yang berbobot tadi Ibu menanyakan dengan bentuk pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka. Itu yang sudah baik yang saya lihat ya. Iya. Terus bagaimana pendapat Ibu terkait dengan penilaian yang saya berikan tadi? Saya sependapat dengan Bapak karena memang pada saat proses coaching tadi saya sudah melakukan alur yang saya sampaikan di awal. Jadi Ibu sepakat ya dengan Iya. apa ya? Nah baik Bu, tadi itu kan yang terkait dengan hal-hal yang sudah baik nah ya. Nah sekarang bisa saya kasih saran sedikit atau kasih masukan sedikit untuk boleh. hal yang perlu diperbaiki ke depannya? Dengan senang hati. Oke, tadi saya melihat ada beberapa hal yang perlu ditampilkan lagi ya di dalam proses coaching itu sendiri ya. Jadi tadi pada saat Ibu melaksanakan proses coaching, saya lihat Ibu terlalu tegang. Iya Pak, karena jujur saya agak sedikit gugup takut ada kesalahan di Iya. dalam proses coaching nanti. Oh, jadi seperti itu ya. Jadi tadi Ibu agak sedikit tegang. Artinya proses ketegangan itu sebenarnya kalau merujuk dari alur tirta itu sendiri, ya kita kan diminta untuk berbicara lepas, berbicara santai, tetapi dari segi penyampaian tadi Ibu masih merasa agak tegang tuh ya. Jadi bagaimana pendapat Ibu terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi, terkait yang perlu diperbaiki, hal-hal yang perlu diperbaiki itu? Benar Pak,
Saya harus membiasakan senyum, kemudian jangan tegang, dan saya akan terus berlatih dan berusaha aktif. Jadi itu ya. Jadi dari ibu sendiri menyadari ya tadi. Sangat menyadari, Pak. Jadi dari ketiga komponen yang ada tadi, kompetensi yang ada tadi itu, dari segi pertanyaan berbobot itu sudah oke. Terus presensinya juga sudah oke ya. Jadi tinggal ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Nah, untuk tindak lanjut, kira-kira apa yang ada di dalam bayangan ibu terkait dengan langkah-langkah apa lagi ke depannya yang bisa ibu lakukan demi untuk bisa mengaplikasikan, mengimplementasikan ilmu yang kita pelajari hari ini terkait dengan coaching. Terus untuk kedepannya nanti kita libatkan dengan di dunia kerja kita, kira-kira apa yang ibu akan lakukan sebagai tindak lanjut dari latihan ini? Saya akan melakukan latihan dengan lebih baik lagi dengan alur cerita, kemudian menggunakan 3 kompetensi tadi, Pak, yaitu tentang presensi, kemudian mendengarkan aktif, dan pertanyaan yang berbobot, terutama nanti pada saat coaching. Ya. Nah, berikutnya saya akan lebih fokus ke 3 kompetensi tadi, ya, terutama jangan tegang dan selalu tersenyum. Nah, kemudian mendengarkan aktif. Artinya saya mendengarkan dan coaching saya juga bisa menangkap dengan pertanyaan saya sesuai dengan apa yang menjadi masukan dari Bapak tadi. Oh iya, baik Ibu. Jadi mudah-mudahan dalam proses coaching berikutnya kita bisa lebih baik lagi ya. Iya. Oke, baik Bu. amin. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya Iya, yang bisa sama-sama. memberikan latihan coaching pada hari ini. Kita bertemu di lain kesempatan. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu. Iya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.